Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan dari tugas analisis dan desain sistem berorientasi objek. Ada 3 macam yang ingin kami jelaskan. Yang pertama ada function decomposition, data flow approach, dan yang terakhir object oriented. Yang pertama function decomposition akan saya bacakan, saya sendiri yang akan bacakan. Yaitu metodologi ini menekankan pada pemecahan dari sistem ke dalam subsistem yang lebih kecil sehingga akan mudah untuk dipahami, dirancang, dan diimplementasikan. Function decomposition hanya menghasilkan suatu spesifikasi fungsional yang memetakan subjek secara tidak langsung. Function decomposition sama dengan function plus subfunctions plus functions interface. Function decomposition diagram atau disingkat dengan istilah FDD merupakan sebuah representasi top-down disajikan dalam bentuk hierarki dari sebuah fungsi atau proses dari suatu sistem Rosenbald. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Yang kedua, data flow approach. Data flow diagram atau disingkat menjadi DFD adalah penggambaran sistem sebagai jaringan kerja antar fungsi yang berhubungan satu dengan yang lain dengan aliran flow dan penyimpanan data. DFD memberikan tampilan secara visual tentang aliran data dan informasi tentang suatu sistem, di mana menggambarkan siapa saja yang terlibat pada sistem tersebut dari awal sampai akhir. DFD pertama kali digunakan dan dipopulerkan oleh Larry Constantine dan Ed Jordan dalam struktur analis dan desain teknik Q. Simbol atau notasi DFD sendiri memiliki acuan pada teori grafik yang awalnya digunakan untuk penelitian operasional dalam pemodelan alur kerja suatu organisasi. Bentuk data flow diagram atau disingkat menjadi DFD terbagi menjadi 2. Yang pertama, diagram alur data fisik. Yang kedua, diagram alur data logika. Selanjutnya yang ketiga akan dibacakan oleh Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan Object Oriented OOP atau Object Oriented Programming adalah suatu metode pemrograman yang berorientasi kepada objek. Tujuannya adalah untuk mempermudah pengembangan program dengan secara mengikuti model yang ada di kehidupan sehari-hari. Contohnya pesawat. Pesawat adalah sebuah objek. Pesawat itu sendiri terbentuk dari beberapa objek yang lebih kecil dari seperti mesin, roda, baling-baling, kursi, dan lain-lain. Pesawat sebagai objek yang terbentuk dari objek-objek yang lebih kecil, saling berhubungan, berinteraksi, berkomunikasi, dan saling mengirim pesan kepada objek-objek yang lainnya. Konsep OOP atau Object Oriented Programming terbagi menjadi 4. 1. Abstract Class, 2. Encapsulation, 3. Inheritance, 4. Polymorphism. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.